God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Faith in love. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Bapak Saudara, bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali renungan buka usbu di kesempatan ini, selaku pimpinan jemaat, kita mengucapkan Dirgahayu Gereja Pasar Maluku yang ke-90 dan Dirgahayu Kota Ambon yang ke-450. Tuhan menyertai kita semua. Faith in love, I will praise. In Jesus I will. Dengan tetap mengandalkan dan mengutamakan Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai, memberkati, bahkan menyelamatkan kita semua dari segala keterpurukan hidup ini. Kita butuh Tuhan dengan firman-Nya supaya kita dikuatkan dalam ketahanan diri, agar kita menjadi orang-orang yang tetap menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dan menjadi orang-orang yang kuat juga dalam perjalanan hidup ini. Kita akan sama-sama membaca mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan kalender bacaan kita yang ditentukan oleh lembaga pimpinan jemaat dari kitab Yosua pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mendahulunya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami semua sampai ada di kesempatan ini. Dan kami mohon agar Tuhan juga mau menyertai, menjaga, menaungi, memberkati kami menapaki hari-hari ini. Dengan semua aktivitas, tugas dan tanggung jawab dalam peran dan fungsi di tengah kehidupan ini. Jangan Tuhan tinggalkan kami selangkah sedetik pun, dan Tuhan selalu ada supaya kami tetap merasakan kasih Tuhan itu menyelamatkan dan menuntun kami dengan semua yang akan kami jalani dalam hari hidup ini. Di kesempatan ini juga Tuhan Yesus, kami akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Mendahulunya kami minta tuntunan Roh Kudus agar firman yang kami baca dengar ini senantiasa menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Amin. Bahan bacaan kita dari kitab Yosua pasal 20 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi dengan topiknya kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat padanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaat untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati, maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, Bapak Saudara semua, anak-anak, pemuda, remaja. Tema yang menjadi renungan bersama adalah bangunlah rumah bersama untuk saling melindungi. Karena itu dengan Yosua 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini menjadi catatan reflektif bagi kita semua dalam seluruh harapan bahwa rumah bersama adalah hidup kita.
Rumah bersama adalah keluarga kita. Rumah bersama adalah unit sektor jemaat kita. Rumah bersama juga adalah masyarakat. Kota Ambon, Provinsi Maluku, bangsa Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang-orang yang hidup dalam rumah bersama ini. Yang pertama, kita punya komitmen bahwa dalam satu keutuhan yang bernaung di dalam rumah bersama itu harus saling mengasihi, harus saling menunjang, harus saling menghidupkan, dan juga harus saling mengampuni jika ada yang berbuat tidak benar. Itu berarti bahwa jangan mencelahkan orang lain. Jangan ada dikotomi. Sebagai orang-orang yang hidup di rumah bersama, jangan kembangkan primodalis. Supaya kita berjalan bersama-sama menghidupkan seluruh tekanan dalam kehidupan rumah bersama ini dengan baik. Karena itu, kalau kita bicara tentang bangunlah rumah bersama untuk saling melindungi, maka harus memotivasi dalam diri kita bahwa kesemangatan untuk menciptakan suasana yang aman, yang damai, yang rukun, tetapi suasana yang adil, suasana yang mendatangkan damai sejahtera. Rumah bersama menghendaki dari kita supaya kita menjadi orang-orang yang selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas segala kepentingan pribadi. Kalau itu kita lakukan, maka apa yang menjadi harapan dalam keutuhan hidup sebagai satu kesatuan akan terpelihara dari hari ke hari. Maka yang tadi kita katakan, dunia kita menjadi aman, dunia kita menjadi damai, dunia kita menjadi rukun. Bebaskanlah diri dari sikap-sikap yang anarkis. Jauhkanlah diri daripada hal-hal yang tidak membawa keuntungan dalam hidup, di mana kita bernaung sebagai rumah bersama. Supaya kita menjadi orang-orang atau umat percaya yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup ini. Ingat, terhadap musuh sekalipun Yesus berdoa, mengajak kita juga untuk berdoa terhadap musuh-musuh. Jangan kita membenci orang yang selalu membenci kita, nanti tidak ada nyaman. Persaudaraan yang rukun harus tercipta dari hati yang saling mengasihi dan saling mengampuni. Yosua diberikan peran oleh Tuhan Allah supaya umat harus ada dalam lindungan. Itu berarti Tuhan menghendaki siapapun dia harus ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mencari tempat yang aman, bukan jauh daripada kita, tapi ada dalam keutuhan hidup kita, ada di dalam rumah kita, ada dalam lingkungan unit sektor jemaat masyarakat kita, supaya kita menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang tentunya ini sebuah panggilan iman untuk menghadirkan damai sejahtera Allah yang selalu melingkupi kehidupan kita kini dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Dirgahayu Gereja Maluku ke-90 dan Dirgahayu Kota Ambon Manise yang ke-45. Tuhan berkati gereja ini, Tuhan berkati Kota Ambon ini, Tuhan berkati pemerintah kota, Tuhan berkati pimpinan gereja ini. Shalom. My Savior is my stronghold. With Him my life's assured and bold.